Gue nggak sejago Eka, jujur. Gue nggak sejago Eka, tapi Kalau ada fun fact menarik tentang Arab, ada nggak? konten Arab, gue pengen beberin nih edisi Boleh. spesial. Kan nggak enak, gaji gue paling dikit. Kalau gue macem-macem ntar gue dipecat gimana? Oke, lanjut ke kuliah deh. Lanjut kuliah. Nah, di situ kan gue, yang lu tau lah tadi, yang gue belajar Iya. musik pas SMA tuh belajar komputer, lewat YouTube atau segala macam gitu kan. Sampai ketemu Fruity Loops, sampai ketemu Fruity Loops segala macam. bikin lagu Habis itu digital gua, ya. Ke kuliah akuntansi. Nah, sebenarnya lucu sih. Jadi kan gue kuliah emang gue mikir akuntansi ya masih lumayan, gue sih bisa sebenarnya. IP gue semester pertama itu 3,6. Oh, not bad tuh. Not bad. IP gue bagus loh. waktu gue cabut tuh berapa? 3,2. Kenapa cabut sih? Hah? Tanggung. Dibilang gue nggak suka. Oh, Nggak gua suka tapi senang bagus tinggal. ya? Iya, nggak suka tapi bagus gitu. Bagus tapi padahal. Abis itu, nah yang menurut gue Pinter lumayan loh. lucu, ketika gue semester pertama banget, dan itu malah kayak baru sebulan gue pertama di Jogja gitu kan, di UGM gitu kan gue dulu. Terus abis itu, gue lagi makan tuh, jadi kalau di Jogja ada kayak warung-warung Warmindo gitu nggak sih lo? Iya, tahu. Sebutannya Burjo kalau di sana. Iya. Nah, kayak lu makan nasi goreng apa segala macam dah, gue lagi sarapan tuh. Sarapan, ketemulah teman gue, namanya Kurni gitu. Terus gue ngobrol-ngobrol, dia nanya gue, bro, lu tau nggak mau beli speaker di sini gimana sih? Ngapain beli speaker? Speaker apaan? Speaker studio. Buat ngapain? Gue bikin lagu. Pakai apa? Pakai komputer. Wah anjir, kok bisa persis sama kayak gue gitu loh. Tapi sama-sama akuntansi, sama-sama satu jurusan kan, sekelas pula. Nyambung nih. Ya passionnya juga sama ternyata gitu kan. Nyambung, gue belajar sama dia. Terus lanjut, ternyata sekarang dia habis kemarin tuh barusan collab sama Martin Garrix. Gila, keren. Sih kan. Jadi dan dia sama-sama orang Jakarta yang pindah ke Jogja juga. Jadi udah semuanya kita nyambung lah gitu. Gue belajar bikin musik sama dia, terus akhirnya kan kita sharing-sharing ilmu lah gitu. Sempat juga waktu dulu kan kalau namanya kampus pasti ada party-party dikit lah gitu. Kenal-kenal sama orangnya ngajak kayak, bro, mau nggak lu main di house party gue atau di party gue, dibayar ya uang transport, uang makan santai lah gitu. Yang penting gue have fun aja kan. Dari situ nambah koneksi sampai akhirnya tahun 2016 itu gue diundang untuk audisi di salah satu stasiun TV nasional, namanya The Remix. Oke, net ya. Net TV kan, acara namanya The Remix season 2. Iya. Masuk. Tandeman lu siapa? Teman gue sama Aki, Alexa. Oh, Aki Alexa. Yes, tapi gue pada saat itu waktu gue produce, gue berdua sama teman gue namanya Ken, gitu. Jadi bertiga lah kita itu. Habis itu dapat runner up. Oke. Atau runner up di kontrak net, manggung. Tapi di situ kan gue merasa kayaknya untuk manggung, untuk segala macam gue ntar dulu deh. Maksudnya gue pengen kerja di belakang dulu gitu loh, biar gue ngerti segala macamnya gimana gitu kan. Karena gue sendiri juga bukan orang yang benar-benar perform atau ngartis atau enggak. Gue lebih pengen justru gue bikin musiknya. Gue bikin musik, tapi musik itu bisa ngebantu ngegedein si artisnya. Itu tujuan gue. Nah itu oke intinya gitu lah. Habis itu ujung-ujungnya kesini kenal Arab, kenal Eka, ketemu WG. Kenalnya di mana? Kenalnya kalau Arab tuh kenal di mana ya, dari dia tuh temannya teman gue, intinya gitu aja. Temannya teman gue, sempat teman gue Arab itu sempat mau bikin anthem tapi buat Asian Games. Oke. Nah, gue bantu bikinin waktu itu buat dia gitu. Terus bikinnya bener yang kayak sehari mesti jadi, dan satu hari bisa jadi tuh. Makanya kayak mungkin dari situ dia merasa kayak anjir nih orang lumayan juga dah kayak gitu kan. Kalau Eka itu gara-gara gue ketemu ada apa ya? Pokoknya gue kenal sama dia aja somehow. Terus abis itu dia butuh penjurian nih karena dia lagi ngadain remix competition. Nah, dari situ kenal, tukeran konteks, kayak dia tahu gue siapa, udah dari situ akhirnya ditawarin masuk Virginias gitu. Oh gitu. Nah bro, kalau ditanya titik balik nih bro, dari lo yang dulu buta musik banget sampai sekarang akhirnya pecah nih, titik balik yang pernah lo rasakan dalam hidup lo tuh ada nggak sih? Momen apa sih pas lo ngerasa anjir, ya udah dengan kayak gini ini jadi passion gue, ini jadi jalan hidup gue, ada nggak? Ini pertanyaan agak serius ya, nggak apa-apa ya? Serius ya. Gue cuma merasa gini doang sih. Titik balik gue tuh bukan gara-gara gue, tapi justru gara-gara orang-orang lain. Jadi gue merasa gini, gue merasa ini serius dulu deh. Gara-gara menurut gue ini informasi cukup penting juga. Jadi gue waktu dulu gue di kantor itu,
gue sempat bikin musik untuk beberapa penyanyi, bikin musik buat penyanyi ini itu, dan akhirnya sempat itu berbekal itu doang nih, gue nggak bikin video klip, nggak bikin apa, lagunya sempat naik, dia sampai yang streamnya tuh hampir 1.500.000 lebih, dan gue nggak ngapa-ngapain, gue cuma bikin lagu doang, karena gue merasa dari dulu, gue nggak sejago Eka, jujur, gue nggak sejago Eka, tapi ini, gue bisa tahu penyanyi atau mau kayak gimana, yang cocok buat dia musiknya kayak gimana. Kayak I know what's right for the singers, I know what's right for the rappers, that's it. Itu selalu mindset yang gue punya. Gue nggak suka musik gue produce untuk diri gue sendiri. Ketika gue bikin musik, itu harus benar-benar mengkomplement si artisnya. Karena artis itu harus segede-gede mungkin. Karena menurut gue juga kayak Indo tuh secara sejarah nih, banyak banget musisi yang memang benar-benar bagus dan banyak yang eksperimental kan. Melly Goeslaw, itu bagus. Waktu dia bikin Portrait, itu menurut gue dia revolusioner banget. Gara-gara nggak pernah lu dengar ada yang kayak gitu dulu, kayak gitu kan. Krisya, anjir, dia bisa bikin yang ala-ala disco gitu-gitu juga kan. Tapi yang slow-slow bisa, yang dia ballad bisa. Faris RM juga jago gitu loh. Jadi Indonesia Kus Plus, terus mundur lagi Rollis segala macam. Jadi kita tuh secara sejarah itu memang orang-orangnya punya kemampuan untuk naik gitu loh, untuk berkreasi terus. Tapi ya makanya kenapa nggak dicoba nih di ranah lain? Kalau sekarang kan kita udah familiar dengan yang namanya pop ballad, indie folk, terus kayak rock dan segala macam. Kayak Visla ngebantu naikin rock juga misalnya kayak gitu kan. Kayak Firsa Besari, Kunto Aji, Pamungkas membantu naikin pop ballad dan indie folk kayak gitu-gitu kan. Gue mikir bisa nggak nih kita coba naikin, tapi dengan sisi yang gue bisa dan yang gue suka, apa namanya itu R&B, rap sama elektronik musik. Ternyata bisa, dan ternyata ada penyanyi yang bisa kebantu dengan hal kayak gitu. Salah satunya apa? Sarah Fajira gitu kan. Itu dan dulu itu waktu gue di kantor gue merasa ini bisa nih sebenarnya, ini bisa gede. Tapi kok nggak gede? Tapi kok penyanyi yang gue bantuin musiknya padahal udah bagus dan orang suka, kok nggak meledak? Oh ternyata ada yang namanya marketing. Oh ada ternyata yang namanya lu mesti promosinya gimana, brandingnya gimana. Dari situ tuh gue belajar. Makanya tuh gue dari situ gue merasa bisa nggak ya ada orang atau ada grup yang benar-benar membantu gue mewujudkan hal itu gitu loh. Ternyata ada, Genius gitu. Oke, gila jago. Oke. Nah kalau Sarah Fajira ini berarti lu udah kenal sebelumnya berarti ya? Sarah Fajira itu gue udah kenal nggak kenal gitu waktu dulu. Tapi ya kita baru mulai akrabnya sejak kerja bareng untuk si Lati itu gitu. Dan dari situ gue juga merasa oke, maksudnya memang dia she's really potential. Dan dia pun juga udah agak lama kan, dan dia pun ternyata juga dari acara Net TV juga. Tapi kalau gue di remix dia dari Just Duet kalau nggak salah namanya. Oh iya gitu. Iya, ada. Jadi ya apa? Berangkat dari ranah yang sama lah, ranah TV talent show juga gitu lah. Jadi kita bisa relate gitu kan. Iya, masih bisa nyambung lah ya. Masih nyambung. Ngobrolnya juga nyambung gitu ya. Dan dia kayak udah ngerti dia harus ngapain untuk ini itu dan maksudnya kan dia juga ngerti nih bagaimana dia harus kayak lu kalau vokal ngisi gimana sih kayak gitu, lo harus gimana sih teknik-teknik vokal yang gue nggak ngerti dah kayak gitu, dia udah paham. Jadi ya udah, buat gue udah fun lah, udah aman gitu. Dan akhirnya proyeknya juga lancar lah ya. Iya, kan nih. Alhamdulillah. Terus sampai merem dapat duit ya. Oke bro, ini kalau ditanya apa namanya alat musik yang paling lo suka tuh apa? Alat musik yang paling gue suka komputer ya sekarang betul. Sejujurnya itu komputer. Karena bisa bikin apa aja. Karena maksudnya itu bisa jadi piano, bisa jadi gitar, bisa jadi biola gitu. Bahkan orang ngomong aeo bisa jadi musik sekarang gitu kan. Iya, betul. Kayak kalau orang bikin ampun Bang Jago kan itu kan suaranya pakai ao gitu. Bisa. Iya, tapi ada nggak sih nih kalau ngomongin musik yang nggak lu banget tuh apa, ada nggak? Yang nggak gue banget. Yang nggak, aduh gitu. Yang nggak gue banget. Ada itu, dong pasti. Sejujurnya apa ya? Indie folk kali. Ini kan gue juga udah buka Q&A nih, ada Q&A yang masuk nih. Udah, ada Q&A yang masuk juga nih nanya, WG mau collab sama siapa lagi? Next. WG collab sama siapa lagi? Karena WG kan ini kan setiap, akhirnya terbentuknya selalu memberikan kejutan-kejutan yang, wah gila, di luar ekspektasi orang tuh pecah. Ini ada kejutan apa lagi? Pengen collab-nya, kalau pengen collab gue nggak bisa bilang yang bener-bener spesifik, takutnya salah nih. Cuman kalau checklist aja deh, checklist aja kita goalsnya apa? Goalsnya kita adalah pertama itu
itu adalah kita pengen bikin soundtrack buat anime. Rekrut anime. Yes. Gokil. Gitu. Iya. Dan ternyata itu mungkin. Jadi kita tahu ya kan. Benar-benar ada tahu apa gitu. Ya. Iya. Nah, ini kan ngomongin anime dan anime dan kartun-kartunan nih, kalian bertiga juga kan juga seneng sama anime berbau anime. Yang demen gue sama Arab, tapi kalau si Eka itu mainnya game-game Jepang mulu, Final Fantasy dia main semuanya kayak gitu. Tuh ada yang paling lo favoritin gak sih? Film apa atau kayak kartun apa? Lu tahu Boku no Pico nggak bro? Boku no Pico. Tapi kan ntar Nonton. ada gambar ya. Itu bagus, itu kayak anime soal keluarga. Nah dia nggak tahu guys, dia nggak tahu, dia mesti nonton pokoknya. Gitu ya? Apa? Oke, ntar gue coba. Itu. Saya taunya anime-anime yang Naruto, One Piece gitu aja. Omae wa mou shindeiru. Nani? Lo lagi ada project apa sih di luar WRJ atau lo lagi memproduksi siapa? Jadi kalau dulu kan gue big break gue ya dari gue sendiri itu gara-gara gue produce sama Ramen Girl. Nah, dan kita bikin single judulnya Aemi. Nah itu sampai masuk ke soundtrack buat Need for Speed Kid, itu game balapan tahu lo. Itu jadi ya gue sekarang masih kerja sama dia juga, tapi gue pengen expand lagi. Gue merasa sekarang tuh banyak banget anak-anak baru nih yang dia pengennya tuh jadi rapper atau jadi penyanyi, tapi yang lebih apa ya, yang lebih kesana lebih elektronik lah, lebih R&B, lebih hip hop gitu. Tapi belum ada fasilitasnya. Nah gue pengen fasilitasnya kayak gitu. Dan sekarang tuh gue lagi apa ya, pokoknya setiap hari tuh gue lagi bikin, setiap hari itu kerjaan gue bikin beat, bikin musik segala macam, tapi belum ada penyanyinya. Dan ketika gue menemukan penyanyi yang tepat, itu gue akan feature sama dia. Nah hopefully tahun ini gue ada EP. Nah EP itu isinya, itu kan mini album ya, paling 4 atau 5 lagu. Kompilasi gitu ya? Kompilasi, tapi itu isinya adalah kolaborasi gue dengan mereka itu. Gitu. Formatnya nggak bener kayak WG. Kalau WG kan yang emang di tengah-tengah ada bagian pecahnya gitu, kalau ada bagian yang yang musiknya doang gitu lah. Kalau gue sih pengennya yang emang depan sampai belakang yang full nyanyi gitu, full song gitu. Gitu. Oke. Nah, kalau menurut lo nih, kalau ditanya band favorit di Indo gitu, band favorit. Ada nggak sih kalau seorang Gerald tuh mengidolakan siapa sih? Potret ya? Potret, terus abis itu gue dulu itu gue demen The Sigit sebenarnya. Oh, The Sigit. Black Amplifier. Asli. Itu The Sigit, terus abis itu sama satu nih, ini legend man. Ini sebelum ada Virginia, sebelum kita yang kenal musik elektronik, udah ada orang namanya Barakatak itu menurut gue OG-nya musik elektronik di Indonesia. Zaman belum ada yang musik-musik yang duk-tak gitu-gitu, dia udah bikin. Dan itu kayak tahun 96-an, 98-an gitu deh. Kayak gimana caranya bisa bikin kayak gitu gitu. Teknologi mana? Komputernya masih Windows 98 anjir. Iya kan? Bisa ya? Iya, makanya. Gokil juga. Tapi dia bisa gitu loh. Jadi salah satu yang menginfluence lo juga. Salah satunya itu sih. Dan maksudnya ya Faris RM juga gitu. Senada ini. Asik. Taunya itu doang, gue Sakura doang. Iya. Aduh, maaf ya, referensi musik saya ini agak kurang sebenarnya ya. Nggak apa-apa, gue juga kurang kok. Masa? Kurang banyak. Kurang apa ya? Ya karena kalau menggeluti di bidang musik tuh kayak lo kecil, lo ada di tempat yang gede banget, banyak banget musik gitu. Nah, yang paling berkesan nih, lo pernah ketemu musisi siapa sih yang paling lo ketemu langsung gitu terus kayak anjir nih, gila nih keren nih orangnya. Eka Gustiwana. Eka ya? Iya. Gila. Emang keren deh. Emang keren ya. Keren banget deh, kacamataan mulu nggak tahu gimana caranya. Pecahan gitu. Gue pengen beberin nih spesial edisi spesial. Tau nggak dia sebenarnya nggak minus. Oh gitu. Matanya nggak minus nih. Cuman dia pakai kacamatanya biar keren. Tapi betah banget ya. Mungkin kacamata anti UV tau nggak lo, yang biar nggak capek liat komputer. Mungkin kayak gitu ya. Gitu. Jadi nggak juga, tapi dia tidak minus. Makanya itu dia musisi paling keren men. Nggak rabun tapi kacamata. Ini gue rabun padahal. Tapi gue pakai softland. Kebalik jadinya. Aneh kan? Lu paling nggak suka banget pakai kacamata gitu? Gue malas pakai kacamata, dia pengen kasih pakai kacamata. Aneh. Tuh, dibocorin tuh fun fact menarik. Kalau ada fun fact menarik tentang Arab, ada nggak? Fun fact menarik tentang Arab? Lu cek mana-mana kayak juga banyak fun fact-nya deh. Fansnya banyak banget anjir. Iya. Rapstronaut. Rapstronaut. Nonton juga nih Rapstronaut nih ya kan? Nggak ada. Artis apa tuh? Dia. Artis keren lain gitu? Nggak, maksud gue kayak kan kalau Eka ternyata matanya nggak minus tapi pakai kacamata. Kalau Arab ada nggak? Sampai kayak Arab
Yang banyak orang nggak tahu. Arab kalau makan nasi 2 ini banyak banget. Dia makan nasi kayak porsi kayak nasi Padang mulu gitu. Gue nggak tahu kenapa. Gue begal. Lu suka begal nggak sih kalau makan nasi kebanyakan? Begal kan. Nggak tahu deh gue. Nasi 2 ya? Iya. Mending Indominasi sih. Nggak, tapi lu dikasih nasi Padang, nasi habis gak? Habis. Oh, gue nggak habis. Lo nggak habis ya? Nggak habis, nggak tahu kenapa. Mantan Anda. Ya lu mainstream lah. Gitu. Tapi jangan buang-buang makanan juga sih. Nggak boleh kata mak. Ntar istrinya berewokan, lu mau nggak? Nih, gue ada pertanyaan lucu nih, unik. Banyak orang yang nggak tahu kalau Geralt itu sebenarnya apa? Kalau ditanya, banyak orang nggak tahu kalau Geralt itu menyukai sesama musisi. Oh iya. Masih ada harus respect pekerjaan dong. Saya udah. Iyalah. Enggak. Tidak boleh ada drama-drama di antara musisi gitu lah. Harus saling support ya. Oh gitu ya. Sesama jenis pekerjaan. Sesama jenis pekerjaan. Sesama genre. Genre juga suka dong. DJ yang lain gue dukung. Oh. Iya. Bro, ngomongin ketemu Yellow Claw gimana nih, Bro? Apa tuh? WG. Gila bisa. Ketemu Yellow Claw. Ya maksudnya kan lu deket lah maksudnya. Ya kan dia tinggal di Bali sekarang. Krip banget. Dia tinggal di Bali. Ya awalnya gimana? Kan orang Belanda, doi. Tapi dia setengah Indonesia loh sebenarnya. Oh gitu. Kontak aja nih. Jadi si Jim yang berewokan itu aslinya setengah orang Maluku atau orang Ambon gitu, gue lupa. Gitu. Jadi memang itu, dan gue lupa lah pokoknya kita memang dapat koneksi gara-gara temen gue. Teman dekat gue kebetulan dia memang bekerja untuk Yellow Claw, dan dia bekerja untuk label Yellow Claw namanya Barong Family. Nah dari situlah kebuka jalan ini itu, dan salah satunya ya WG mungkin bisa lihat secara angka kali ya, mungkin dia bilang wah menarik nih, ini fansnya banyak segala macam, ngajaklah collab, bikinlah lagu Hush itu. Oh lo waktu itu di email gitu sama? Sempat dia reach out sebenarnya lewat DM sih, Instagram dulu gitu, ke WG, terus ke Arab, terus kita ketemu ngobrol segala macam. Keren. Gitu. Lagu jadi. Lo ada niat ke Belanda nggak sih buat manggung WG? Kapan? Pandemi. 2035. Kan ya lo kan. Rambut gue udah uban nih. Main dong ke Belanda gitu. Nggak ada ya tawaran itu? Belum ada. Tawaran ke Belanda sih pengen sih, karena gini, pada saat situasi normal ya, pas nggak ada COVID, jadi setiap tahun itu ada acara namanya ADE, Amsterdam Dance Event. Nah itu tuh kayak lu bayangin nih, kayak di jalan nih, bayangin satu jalan Sudirman, bukan Sudirman, sorry, kegedean, Senopati lah. Yeah. Saya Amsterdam tuh sekitaran Senopati gitu. Senopati tutup semua, terus semua itu jadi dance floor semua, isinya DJ semua gitu. Gila, keren men. Itu, dan jadi lu bisa sepanggung sama Yellow Claw, bisa sama kalau dulu pernah dengar Hardwell bisa, Hardwell tahu gua, bisa, gitu lah. Iya. Nih, kalau ditanya ada next project dari WG lagi, kalau bocoran dikit, lagi garap apa sih sekarang? Apakah puas dengan quality atau cukup puas sih? Cukup puas. Maksudnya next pensiun aja deh. Cepet banget ya? Udah puas. Ya cepet banget itu. Gue main Bitcoin-nya udah. Nggak apa ya? Iya boleh nggak guys? Ya boleh boleh kan? Nggak apa kan? Ya gitu. Ntar gue lari ke Bitcoin-nya bodo amat dah. Gue kalau musik gini dah, pokoknya sebulan ada satu rilisan. Mau itu collab sama orang lain, mau itu lagu dari kita sendiri, atau mau itu juga remixan bentukannya. Tapi memang kita setiap minggu pun ada satu lagu baru sejujurnya. Baru ya? Gitu jadi ya? Entah itu buat orang lain ataupun buat WG itu sendiri gitu. Yes, jadi kita akan selalu datang dengan ide baru, rilisan baru juga, ya lu pantengin aja udah, pantengin sosmed kita aja gitu. Asik. Iya, ada Instagram, ada YouTube. Wah, langsung aja lah. Nah, kalau gue nanya tentang patah hati. Seorang Geralt pernah nggak sih patah hati? Atau pernah nggak sih lagi melo banget, galau banget, lo biasa denger lagu apa kalau gitu? Ada momen seorang Geralt pernah? Tai mau curhat ada cewek gue tuh sih. Kan udah mantan. Hah? Jujur aja. Pernah patah hati kapan? Jadi gue mau nembak cewek waktu itu. Cuman pas gue mau nembak banget, dia ngepost di second account-nya lagi sama cowok baru. Terus gue kayak anjing, keduluan nih. Gitu. Yang ini. Iya, waktu itu lo mau nembak ini. Tapi dia lagi sama cowok baru. Lagi cowok baru. Terus bisa lu tikung gitu gimana? Ya lu lihat aja lah. Nih. Asik. Nih. Sombong ya. Bulu gue banyak lah, bisa lah, gampang nih nikungnya. Oh gitu ya. Iya, aerodinamis. Kirain bulu banyak sangean enggak ya? Bisa dicoba. Aduh. Sama saya. Tadi katanya sama.
Anjir. Ntar gue malas Saya kan musisi. Gue malas klarifikasi, jangan di sini lah. Jangan di sini. Kalau mau klarifikasi itu di podcast yang bagus kayak Dedi gitu. Oh iya benar. Tergede banget kan dapat sponsor. Atau lo mau gue klarifikasi biar dapat sponsor? Jangan. Jadi gini. Kan lo nggak ada duit ya, iya. gitu kan. Lu galau, lu mau ngapain cari pelariannya? Iya. Nggak ada duit ya, gue cuman kayak galar-galar di kasur. Terus gue main apa namanya? Dulu main PB gue. PB? Iya main PB, terus main Call of Duty. Terus main Overwatch, dulu gue ada game Overwatch kan. Gitu doang, kan ujungnya kalau nggak ada kerjaan nggak galau lagi gitu kan. Mendingan gue pikir apa? Ya udah gue kerja, bikin lagu segala macam. Gue menyibukkan diri. Dan gue emang orangnya gitu, kalau ketika gue ada masalah, mau itu percintaan, mau itu keluarga, mau itu stres ini itu, gue pasti malah ini mungkin nggak sehat juga kali ya. Cuman gue mencari pelarian dengan cara gue kerja lagi gitu. Gila. Kayak gitu, mau nggak mau. Bisa ya, lo konsentrasi. Bisa kayak gitu, makanya gue orangnya tuh meskipun kelihatannya mungkin gue selengean gitu ya. Tapi gue orangnya sangat-sangat terorganisir gitu. Jadi gue setiap hari tuh harus ada rutinitas yang nggak bisa banget gue lewatin gitu. Salah satunya adalah gue melatih diri gue sendiri untuk maksain nih. Sehari satu lagu, mau bagus mau enggak gitu. Sehari harus ada keluar satu ide kayak gitu. Gila, tuh. At least kalau nggak ide, konten lah. Tuh, gitu. Berarti memang dia kreator banget lah. Mau di musik, mau dimanapun, tetap otaknya jalan terus. Setiap hari harus bikin karya gitu. Nah. Lo seniman banget kan? Gue kira lu orangnya ya, asumsi gue nih awalnya, pendiam banget gitu. Kayak paling pendiam di antara Eka sekalipun deh kayaknya. Kan nggak enak, gaji gue paling dikit. Kalau gue macem-macem ntar gue dipecat gimana? Ya nggak boleh. Itu ya? Gara-gara itu makanya gue di podcast gue diam. Iya, makanya kan. Gitu. Lo nonton Dedi, podcastnya Dedi juga. Oh, kayaknya pendiam banget. Enggak. Gue kalau asli ya aslinya pecah banget. Oke lah, maksudnya gue suka ngobrol dengan orang inti gitu aja. Gue juga kaget nih bisa akhirnya mau berkolaborasi. Tapi gue penasaran deh, kayak bukan banyak ditolak juga nih ya, kayak siapa gitu. Tiba-tiba lu mau sih ke Real Man nih. Gue juga penasaran juga sih. Karena ini menurut gue ini adalah salah satu gue mendapatkan pahala. Ini adalah kegiatan amal sebenarnya ya. Untuk Real Man ya. Gitu. Iya. Gak apa-apa kan, bebas, gak apa-apa dong. Oke kan? Oke. Gitu. Karena gue penasaran aja gitu. Iya, maksudnya lu cari kekayaan material boleh, tapi harus juga mendapatkan kepenuhan secara rohani gitu kan. Ini baru nih artis yang sangat menginspirasi. Gila. Ada pesan nggak tips buat milenial? Tipsnya? Nasihat dari seorang Gerald untuk yang mau jadi musisi, yang mau jadi konten kreator, jangan jadi akuntansi aja. Mending jadi akuntansi aja. Iya. Biar kita nggak ada banyak saingan ya. Iyalah. Nggak mau lah. Mbak, gitu, jangan. Akuntansi, tapi akuntansi habis itu main Bitcoin. Balik lagi. Itu bisa tuh. Iya kan? Itu lebih tajam daripada gue, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Oh iya benar. Bro, kalau gue nanya hobi lo selain musik apa lagi sih? Selain musik, hobi gue adalah sepedaan sebenarnya. Hobi gue sepedaan. Tapi di komplek-komplek aja kan? Kadang-kadang sampai, ya masih komplek-komplek tapi sampai yang arah-arah, berarti mana ini ya? Ciledug berarti. Disitulah. Jati ya. Asli. Terus hobi gue kayak ngobrol komplek gitu ya. Hobi gue masak sama makan. Masak? Bisa masak Anda? Bisa masak. Masak apa? Masak air. Biar matang. Enggak, gue masak spaghetti, nasi goreng, terus kayak yang ayam apa segala macam gitu-gitu. Gue pengen bisa masak jengkol, tapi jengkol bau. Iya. Tapi lu suka jengkol nggak? Suka banget. Serius? Suka banget. Sama pete mendingan jengkol? 50-50 sih sebenarnya. Oh, dua-duanya suka ya? Sama. Oh, tapi gini, kalau gue boleh saran ya, ini nggak spesifik sih. Cuman menurut gue adalah segala sesuatu, mau gue jadi musisi nih misalnya, mau lo juga lah misalnya jadi podcast apa segala macam, pasti ada dong yang namanya faktor yang namanya keberuntungan, ya nggak? Luck is always a factor in life. Lo mau ngapain aja gitu dah. Iya, kalau nggak ada hokinya. Gitu, kalau nggak ada hoki emang nggak ada. Cuman caranya lo nge-push biar hoki lo tambah gede nih, gimana? Konsisten dong. Iya. Reguler dong, mesti lu bikin terus-terusan, nggak apa-apa gitu loh. Jadi dan lu harus konsisten. Kunci cuma menurut gua konsisten, sama lu tahu market lu. Udah gitu doang kok menurut gua. Gue juga tahu, maksudnya gua nggak akan bisa kayak misalnya kayak siapa ya? Kayak Yonglex gitu. Ya nggak bisa, itu bukan gua gitu. Yonglex kan juga punya masanya sendiri misalnya gitu. Kalau gua mau kayak Agnes Mo gitu, gua juga nggak bisa.
kan gue pasarnya pasar gue sendiri dia. Ya jadi gue melakukan apa yang gue bisa dan gue memberikan image ya kayak di sosmed gue aja gitu, nyantai aja gitu. Karena memang orang kebetulan followers gue juga orangnya nyantai aja gitu kan. Gitu. Salah satunya gue followers. Yoi. Kelihatan. Gitu. Santai. Cool. Gitu. Nggak bisa main piano. Gitu. Dibalikin lagi. Aduh, ya udahlah kalau gitu. Ada pertanyaan tambahan? Nggak ada ya? Oke, siap. Kalau gitu thank you banget nih waktunya. Udah boleh ngobrol-ngobrol ya kan. Tapi sebelum closing gue ada satu merchandise dari kita. Oke. Ya nggak, ya nggak amal banget lah, ini ada sablonannya biasa sih. Nggak apa-apa lah, gila. Aneh banget ngomongin sablon, orang juga kagak paham ya. Gue kadang suka terlalu intimate gitu. Anjing. Ih, ini sini. Nah, ini ada kenang-kenangan juga dari kita. Sip. Thank you. Gitu. Real Man Drill, Fine Art Video Production. Ini awalnya sih tadi kita mau bikin PH kecil-kecilan, cuman ya udahlah bikin YouTube aja lah ya. Gitu. Start dari situ dulu lah. Boleh dibuka. Oke. Mau nggak buat cocok? Cocok, mau nggak pas ukurannya? L, pas L kok. sih. Tar aja pakainya ya. Boleh. Kan? Ini dulu. Yoi. Karena dia sudah berada di channel kita hari ini. Thank you udah jadi bintang tamu kita nih. Oke. Udah jadi sosok yang bisa menginspiring, mudah-mudahan ya. Inspiring banyak orang. Jangan lupa selalu pantengin Instagram. Instagram Mas Gerald @Gerald. Gerald _. Nah. Twitternya juga sama. Kalau TikToknya Gerald. Oh iya, lu main TikTok juga. TikTok juga. Lu bikin apa? Lebih bikin musik-musik di TikTok Enggak, juga? Gue bikin yang ngaco aja pokoknya. Aja ya. Gue kira dia akan jadi DJ TikTok gitu. Nggak, pokoknya konten super edukatif deh. Wih, TikTok. mantap. Semoga selalu menginspiring lo semua ya. Thank you for watching guys. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel kita. YouTube-nya juga. YouTube-nya ada tapi nggak terlalu dipakai. Gerald juga kok sama. Karena udah ada dari yang lain dia mas. Oke, iya betul. Dibocorin. Iya. Thank you ya, thanks for watching guys. Dadah. Sampai jumpa di video Lang Review episode berikutnya. Dadah.